Halo guys, hari ini aku mau ngajak kalian bukan kafe, bukan nongki, ya kan Gang? Tapi apa? Tapi apa? Apa? Kita mau city tour, jadi aku mau tour Balikpapan. Jadi ceritanya ini tuh kontennya agak sedikit berbeda sama konten aku yang biasanya. Jadi di video kali ini aku bakal kayak ngasih tahu kalian gimana sih sebenarnya kota Balikpapan itu. Kayak soalnya kan banyak yang berasumsi dari luar kota itu kayak Kaltim itu cuman hutan doang kan, isinya hutan sama sungai gitu kan. Jadi aku bakal nunjukin kota Balikpapan itu gimana. Nah, Balikpapan ini termasuk kawasan Kaltim ya guys. Penggoyang. Nah, kan rumornya itu kan ibu kota negara bakal pindah ke daerah Kaltim kan. Jadi ini sekalian mau nunjukin juga kota penyangga IKN tuh gimana gitu. Tapi ini kota Balikpapan gitu. Oke. Let's go. Bye bye. Rute pertama yang aku ambil itu Balikpapan baru guys. Nah, jadi aku mau bagi-bagi informasi aja tentang kota Balikpapan ya guys ya. Jadi Balikpapan adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Timur di Indonesia. Sebagai pusat bisnis dan industri, kota ini memiliki perekonomian terbesar di seluruh Kalimantan dengan total PDRB mencapai 79,65 triliun rupiah pada tahun 2016. Wow. Dari sisi kependudukan, Balikpapan adalah kota terbesar kedua di Kalimantan Timur setelah kota Samarinda, dengan total penduduk sebanyak 645.727 pada tahun 2018. Dan pada tahun 2019 berjumlah 655.178 jiwa. Gimana tuh guys bacanya? 655.178.000 atau 655.178 jiwa? Gak tahu ya guys ya, kita langsung next saja. Balikpapan merupakan salah satu dari 3 gerbang menuju ibu kota Indonesia yang baru, dengan keberadaan Pelabuhan Semayang dan Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Nah, Balikpapan ini berawal dari sebuah perkampungan nelayan di tepi Selat Makassar pada abad ke-19 guys. Pengoboran pertama sumur minyak di kota ini dimulai pada 10 Februari 1897 yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Balikpapan. Pada tahun 1967, BPM mendirikan kantor di kota ini yang kemudian diikuti oleh masuknya investasi dari berbagai perusahaan multinasional. Nah, perekonomian kota yang tumbuh sangat pesat ini memancing banyak pendatang dan ekspatriat ke Balikpapan. Saat ini, Balikpapan telah menjadi kota besar yang multi etnis dan sering dinobatkan sebagai salah satu kota paling layak huni di Indonesia. Wow. Kondisi geografi dari kota Balikpapan ini, jadi kota Balikpapan ini memiliki wilayah 85% berbukit-bukit serta 12% berupa daerah datar yang sempit, terutama berada di daerah aliran sungai, DAS, dan sungai kecil serta pesisir pantai. Nah, dengan kondisi tanah yang bersifat asam atau gambut, serta dominan tanah merah yang kurang subur, sebagaimana layaknya wilayah lain di Indonesia, kota ini juga beriklim tropis. Kota ini berada di pesisir timur Kalimantan yang langsung berbatasan dengan Selat Makassar. Memiliki teluk yang dapat dimanfaatkan sebagai pelabuhan laut komersial dan pelabuhan minyak. Nah, jadi aku pernah cerita tuh ya. Oh iya, BTW ini Iwok Mall Balikpapan ya guys ya. Jadi itu mall terbesar yang ada di Balikpapan. Ini lengkap banget guys, semuanya ada di sini. Jadi rata-rata orang Balikpapan kalau belanja barang-barang branded di sini ya guys ya. Jadi kalian harus ke sini. Oke guys, ini aku mampir dulu ke Iwok ya, ke BSB, ke Penta. Oke, ya pokoknya gitu aja deh. Cuman mampir doang. Oke, sambil nunggu saja nge-mall, kita bagi-bagi informasi lagi ya. Aduh, kenapa suaranya jadi seret ya? Oke, kita ulang ya. Oke, kita lanjut lagi ya guys ya. Jadi letak astronomis Balikpapan ini, waduh, udah kayak pelajaran IPS nggak tuh? Jadi letak astronomis Balikpapan berada di antara 1,0 LS sampai 1,5 LS dan 116,5 BT sampai 117,5 BT dengan luas sekitar 503,3 km persegi. Nah, ini sekarang materi yang menarik yaitu asal-usul nama Balikpapan. Dulu pas kecil aku sering banget nanya ke orang-orang, kenapa sih kok bisa namanya Balikpapan, siapa gitu yang mencetusin, terus kok bisa kepikiran namanya Balikpapan gitu.
Jadi ini aku cari di Wikipedia, ada beberapa hikayat populer yang menceritakan asal-usul kota Balikpapan. Yang pertama, adanya 10 keping papan yang kembali ke Jeneponto dari 1000 keping yang diminta oleh Sultan Kutai sebagai sumbangan bahan bangunan untuk pembangunan istana baru Kutai Lama. Nah, ke-10 papan yang balik tersebut disebut oleh orang Kutai Balikpapan Tu. Aku nggak tahu bacanya Tu atau TU ya guys ya. Sehingga wilayah sepanjang Teluk Balikpapan, tepatnya di Jeneponto, disebut Balikpapan. Nama asli Balikpapan adalah Bilipapa atau Balikepan logat Banjar. Aku kurang tahu bacanya gimana. Jadi kalau misalnya kalian tahu, tolong dikoreksi di komen ya guys ya. By the way, kalian udah ada yang tahu belum suku asli Balikpapan? Jujur nih aku juga baru tahu sih guys. Jadi suku asli Balikpapan adalah suku Pasir Balik yang merupakan keturunan kakek dan nenek bernama Kayun Kuleng dan Papan Ayun. Sehingga daerah sepanjang Teluk Balikpapan oleh keturunannya disebut Kuleng Papan atau artinya Balikpapan. Dalam bahasa Pasir, Kuleng artinya balik. Gitu guys. Nah, terus dalam legenda lain juga disebutkan asal-usul Balikpapan yaitu dari seorang putri yang dilepas oleh ayahnya, seorang raja yang tidak ingin putrinya tersebut jatuh ke tangan musuh. Sang putri yang masih balita diikat di atas beberapa keping papan dalam keadaan terbaring. Karena terbawa arus dan diterpa gelombang, papan tersebut terbalik. Ketika papan tersebut terdampar di tepi pantai, ditemukan oleh seorang nelayan, dan begitu dibalik, ternyata terdapat seorang putri yang masih dalam keadaan terikat. Konon, putri tersebut bernama Putri Petung, yang berasal dari kerajaan pasir, sehingga daerah tempat ditemukannya dinamakan Balikpapan, gitu guys. Nah ini lapangan Merdeka ya guys, biasanya orang Balikpapan tuh nyebutnya Lapmer gitu. Ini setiap hari Sabtu, Minggu itu rame banget guys, mau pagi, mau malam, mau siang pasti rame banget. Karena di sini tuh tempatnya orang-orang olahraga, berkumpul sama teman-teman gitu ya. Jadi ini tuh ibaratnya kayak alun-alun gitu, kalau misalnya di Jawa gitu kan sebutnya alun-alun. Tapi kalau di sini sebutnya lapangan Merdeka guys. Oh ya, by the way, di Balikpapan juga ada Monpera guys. Jadi Monpera ini adalah singkatan dari Monumen Perjuangan Rakyat, yaitu adalah tugu peringatan untuk mengenang suatu peristiwa bersejarah yang berada di kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, jadi sejarahnya, bangunan ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, bangunan ini didirikan untuk mengenang 2 kejadian bersejarah yang terjadi di Balikpapan. Peristiwa yang pertama adalah usaha penghalang oleh masyarakat Balikpapan atas kedatangan pasukan tentara Belanda yang memasuki daerah pantai Klandasan Ilir. Dari peristiwa ini banyak korban berjatuhan dari masyarakat Balikpapan dan tentara Belanda yang membuat daerah ini banyak sekali terdapat jenazah dari pertempuran tersebut. Nah, peristiwa kedua adalah terjadinya pembantaian besar-besaran oleh tentara Jepang terhadap serdadu Belanda untuk memperebutkan sumur Matilda. Tentara Jepang yang sedang berambisi menguasai dunia berusaha keras mengalahkan tentara Belanda dan akhirnya Belanda kalah dalam peperangan tersebut, di mana pembantaian menewaskan lebih dari 80 serdadu Belanda beserta dengan jenderal mereka. Selepas peperangan, sumur Matilda direbut kembali oleh masyarakat Balikpapan. Dari peristiwa ini maka dibangunlah monumen dengan bentuk tentara Indonesia bersama masyarakat Balikpapan mendirikan bendera merah putih yang melambangkan perjuangan rakyat Balikpapan. Ada beberapa fakta menarik dari kota Balikpapan. Yang pertama adalah Balikpapan kota minyak. Yes, betul sekali, Balikpapan sering dijuluki sebagai kota minyak. Hal ini lantaran minyak menjadi tonggak awal berdirinya kota Balikpapan. Sejarah kota Balikpapan tidak dapat dipisahkan dari pengoboran perdana sumur minyak Matilda pada tanggal 10 Februari 1897. Nah, sumur minyak Matilda sendiri berada di kaki Gunung Komendur, yaitu sisi timur Teluk Balikpapan. Penamaan sumur minyak ini berasal dari nama anak J.H. Menton dari J.H. Menton dan firma Samuel & Co. sebagai pemenang hak konsesi pengeboran. Sejak saat itu, aktivitas pengeboran minyak di kota Balikpapan terus berkembang dan mengundang pendatang dalam jumlah yang besar. Pada perkembangan berikutnya, Balikpapan pun berkembang menjadi kota minyak dengan produksi mencapai 86 juta barrel per tahun. Fakta yang kedua adalah
Balikpapan menjadi pusat pemerintahan Kalimantan Timur. Loh, kan padahal Balikpapan tuh bukan ibu kota kan, yang ibu kota provinsi Kaltim itu kan Samarinda. Namun demikian, kota Balikpapan menjadi markas beberapa perangkat pemerintahan provinsi Kalimantan Timur. Beberapa di antaranya adalah kantor Polda Kalimantan Timur serta markas Kodam 6 Mula Warman, Komando Daerah Militer. Awalnya, kota Balikpapan memiliki 5 kecamatan dan 27 kelurahan berdasarkan PP nomor 38/1996. Namun, peraturan itu diubah sehingga sekarang Balikpapan memiliki 6 kecamatan dan 34 kelurahan. Jadi 6 kecamatan di Balikpapan itu adalah yang pertama Kecamatan Balikpapan Timur, yang kedua Kecamatan Balikpapan Selatan, yang ketiga Kecamatan Balikpapan Tengah, yang keempat Kecamatan Balikpapan Utara, yang kelima Kecamatan Balikpapan Barat, dan yang terakhir Kecamatan Balikpapan Kota. Nah, kalau pariwisata di Balikpapan, jadi Balikpapan ini memiliki banyak sekali tempat wisata yang bisa menjadi pilihan saat berkunjung. Nah, tempat-tempat wisata di Balikpapan antara lain hutan lindung Sungai Wain, hutan mangrove, KWPLH, Beruang Madu, Pantai Kemala, Pantai Manggar, Segara Sari, penangkaran buaya teritip, bukit hutan Bangkira ya guys ya, terus ada Taman Bekapai, Pasar Kerajinan Kebun Sayur, Bandar Balikpapan, dan Monbera, Monumen Perjuangan Rakyat, sama Mall Iwok gitu ya guys ya. Tapi masih banyak juga yang lain guys, ini cuma beberapa aja yang aku sebutin, oke? Nah, tadi kan aku udah sebutin tuh beberapa pariwisata yang ada di Balikpapan. Nah, jadi salah satunya itu kan Pasar Impres Kebun Sayur ya guys ya. Jadi Pasar Impres Kebun Sayur ini adalah pasar kerajinan tradisional dengan kios yang menjual berbagai macam kerajinan, yaitu kayak sarung, perhiasan, minyak herbal, tas, cemilan dengan corak Dayak gitu, biasanya corak Kaltim. Jadi rata-rata orang luar kota datang ke sini buat beli oleh-olehnya guys, karena di sini tuh banyak souvenir-souvenir menarik untuk dibuatkan oleh-oleh. Kalau ke Balikpapan cuma jalan-jalan doang dan gak nyobain makanan khas Balikpapannya, kurang afdol dong guys. Jadi yang pertama, makanan khas Balikpapan itu adalah roti mantau. Dan terus apa sih bedanya roti mantau sama roti yang lain? Nah, jadi roti mantau ini dibuat dengan cara digoreng. Pada umumnya, roti yang lain itu kan bercita rasa manis. Tapi roti mantau ini justru disajikan dengan saus balado ataupun saus lada hitam yang gurih, mantap guys. Nah, yang kedua yaitu pisang gapit. Jadi ini adalah makanan yang paling aku suka sih guys. Di pisang gapit ini merupakan makanan khas yang berasal dari Balikpapan yang telah populer dan banyak dikenal oleh orang banyak. Olahan yang berasal dari pisang ini umumnya diproses dengan dibakar lalu dijepit dengan kayu hingga matang. Wih, ini enak banget guys, sumpah deh. Nah, pisang gapit ini biasanya disajikan dengan siraman saus yang bercita rasa manis yang terbuat dari gula merah, santan, serta potongan buah nangka yang segar. Selanjutnya adalah amplang. Aku yakin pasti orang luar kota pada tahu sama amplang, ini yang paling terkenal sih guys. Jadi hampir mirip dengan kerupuk. Panganan renyah satu ini biasanya terbuat dari bahan dasar ikan seperti ikan tenggiri, gabus, ataupun balida yang dicampur dengan tepung sagu. Tak hanya dikenal dengan renyah dan rasanya yang gurih, amplang saat ini juga semakin menarik dengan adanya cita rasa seperti ayam bawang, barbeque, lada hitam, serta berbagai cita rasa beragam lainnya. Kalau aku sih paling suka ayam bawang guys, wah gila enak banget. Makanan selanjutnya yaitu abon kepiting. Nah, jika kamu biasanya telah familiar dengan bahan dasar abon yang dibuat dari daging, ayam, ataupun sapi, makanan khas Balikpapan yang ini memang terdengar asing. Abon yang ada di Balikpapan biasanya diolah dari daging kepiting. Sepertinya hal itulah yang membuat kuliner ini dianggap beda dari abon yang ada kebanyakan. Cita rasa yang gurih yang ada dalam makanan ini membuat abon kepiting telah sangat dikenal. Daya tahannya yang juga cukup baik juga menjadikan kuliner ini cocok jadi pilihan buah tangan bagi para pelancong yang tengah berkunjung ke kota ini. Wow. Makanan selanjutnya yaitu peyek kepiting. Ini yang aku paling suka banget sih guys di sini. Ini jadi biasanya kan peyek pada umumnya dibuat dengan isian kacang tanah kan. Tapi kalau di Balikpapan itu dibuat dengan olahan kepiting. Jadi tekstur peyek yang renyah serta daging kepiting yang gurih. Pastinya cemilan ini akan cocok disantap jadi lauk. Oke guys, ini sekarang udah jam 9 kurang 10. Tadi aku di mall itu nonton Batman guys, dan ya filmnya bagus banget. Sekarang aku udah mau balik, udah mau pulang karena ini udah malam juga ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian suka,
Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys ya. Oke, see you on the next video. Bye bye.